serta sebuah keberanian saja dari yang fly, sako itu kemudian berangsur-angsur menjadi serta sebuah keberanian saja dari yang fly, sako itu kemudian berangsur-angsur menjadi. Halo sahabat YIN Salatiga menyapa. Dengan disiplin pasti kita akan dicontoh orang lain. Dengan disiplin pasti semua pekerjaan kita akan bisa terselesaikan. Nah, hari ini saya akan bertemu dengan seseorang alumni yang selalu disiplin di masa kuliah hingga saat ini dia tetap menjalankan kedisiplinan dimanapun, bahkan di tempat bekerja. Seperti apa obrolan saya pada hari ini, tetap ikuti YIN Salatiga menyapa. Assalamualaikum sahabat YIN Salatiga menyapa. Hari ini saya sudah bertemu dengan seseorang yang selalu menjaga kedisiplinan baik di masa kuliah di YIN Salatiga, bahkan sampai sekarang berada di MTS Negeri 2 Kudus. Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Dr. Andes Haji Hamdi yang terhormat. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini saya bertemu dengan Bapak Hamdi selaku Kepala Sekolah MTS Negeri 2 Kudus. Dan beliau merupakan salah satu alumni YIN Salatiga yang selalu menjaga kedisiplinan. Kalau boleh diperkenalkan Bapak itu lahir pada tahun berapa Bapak? Alhamdulillah, saya lahir di Jepara tanggal 9 April 1967, 54 tahun yang lalu. Kemudian masuk di YIN Salatiga itu pada tahun berapa Bapak? Saya masuk tahun akademik 1987. 87, selang kurang lebih hampir 17 tahunan nggih dari lahir sebelumnya nggih. Nggih. Kemudian apa sih Pak yang didapat ketika berada di kuliah dengan dosen-dosen yang mungkin sekarang sudah banyak yang meninggal ataupun sudah wafat? Ada bisa diceritakan Bapak? Alhamdulillah, kami banyak mendapatkan beberapa hal yang luar biasa di YIN Salatiga, baik untuk penempaan karakter saya, kedisiplinan saya, wawasan berpikir saya, semuanya kami asah dan kami terima dari guru-guru besar yang ada di YIN Salatiga. Dan ini semuanya adalah berkat bimbingan yang luar biasa dari para dosen yang telah memberikan ilmunya, memberikan keteladannya kepada saya. Luar biasa. Artinya di masa kuliah dari pertama sampai dengan akhir lulus ada banyak sekali ajaran-ajaran ataupun arahan-arahan dari para dosen di YIN Salatiga. Nah, mungkin semasa kuliah Bapak tidak hanya kuliah saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain. Kira-kira apa nih Pak kegiatannya? Kuliah kami tidak hanya mengejar akademik saja, keilmuan, tapi dalam berorganisasi, alhamdulillah kami masuk dalam intra kurikuler kampus, ya, menjadi komandan resimen mahasiswa, kemudian menjadi lembaga dakwah kampus. Dan di luar kampus kami alhamdulillah dipercaya menjadi ketua umum pengurus cabang PMI Salatiga. Biasa sekali dan semasa kuliah sehingga bisa sekarang. Nah, kembali Bapak tadi menyampaikan bahwa pernah mengikuti organisasi intrakampus atau sekarang unit kegiatan mahasiswa yang ada di YIN Salatiga itu diantaranya adalah resimen mahasiswa. Nilai atau mungkin pendidikan apa Pak yang didapat dari resimen mahasiswa itu Bapak? Yang paling saya rasakan sampai sekarang adalah kedisiplinan, kemudian penguatan mental, serta sebuah keberanian saja. Ini yang diajarkan mulai dari awal latihan pendidikan dasar sampai kursus Suskalak dan Suskapin.
karena kalau menjadi komandan harus sampai ada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari hanya dasarnya saja. Oh, berarti ada jenjang-jenjang pendidikan yang harus ditempuh selama mengikuti pelatihan ataupun menjadi kader anggota di resimen mahasiswa. Nah, tentunya dari mahasiswa ataupun dimanapun sahabat YIN Salatiga menyapa itu bertanya-tanya, ada nggak sih kesan-kesan unik ketika berada di kampus selama di YIN Salatiga, Bapak? Alhamdulillah, kesan yang paling masih saya ingat sekarang adalah pesan dari para dosen kami, kalau nanti keluar dari kampus harus bisa memberi manusia yang paling bermanfaat, baik untuk dirinya, untuk lingkungannya, untuk masyarakat, untuk umatnya. Dan ini yang kami terapkan, pesan dari para dosen kami. Mulai dari kampus saya lulus, saya menjadi guru. Alhamdulillah, tahun 2003-2004 kami menjadi guru teladan nasional dari guru Madrasah Aliyah Negeri Bawu, dan kami dihadiahi menjadi kepala madrasah di Sanawiyah Negeri Keling. Oh, luar biasa. Jadi dari kegiatan yang berada di dalam kampus, unit kegiatan mahasiswa yang di dalam kampus ternyata bisa membuat hasil yang luar biasa, dan itu keuntungannya bukan hanya diri kita, tentunya orang lain akan berpengaruh kepada kita dan kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Nah mungkin dulu kan Bapak masih kuliah di kampus 1 YIN Salatiga yang tempatnya di Jalan Tentara Pelajar nomor 2. Ada nggak Pak tempat-tempat yang mungkin menjadi rahasia atau menjadi kenangan di dalam kampus 1 itu, Bapak? Untuk rahasia-rahasia itu sebenarnya ada ya, lorong-lorong, karena kemudian di tempat posko resimen di situ bertemunya muasyarah ya, ketemu dengan orang lain ya, dan itu menjadi kenangan yang luar biasa. Dari lorong-lorong itu kemudian kenal sama mahasiswi yang cantik dan sekarang menjadi istri saya. dari lorong kampus ternyata menjadi sebuah pendamping hidup sampai saat ini. Muncul inspirasi. Sehingga menjadi inspirasi juga untuk putra-putranya. Nah, ini tentunya juga sangat menarik ketika harus mengulas masa-masa kuliah, di mana masa-masa kuliah tentunya melatih diri kita untuk menjadi seseorang yang baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada nggak Bapak pesan dari salah satu dosen yang saat ini Bapak masih melekat atau mungkin masih menjadi pedoman walaupun sudah lama tidak berada di kampus YIN Salatiga? Ada yang pertama dari Kiai Haji Mahfud Ridwan LC yang masih sangat melekat dengan saya. Kamu jadi apapun, nak, yang penting dalam diri kamu tanamkan karakter, keimanan, ketakwaan, pasti kamu akan mendapatkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Ini masih saya melekat beliau, karena hampir setiap bulan kami ngerusui sama beliau, ya, meminta bantuan beliau dan sebagainya. Meminta doa restu, meminta doa beliau selama, mungkin kalau mahasiswa kan karena hidup di daerah orang, tidak punya kerabat, tidak punya saudara, harus kemana lagi kalau tidak ke kiainya atau mungkin kepada dosennya yang lebih memahami kita. Nah, setelah lama lulus dan kembali lagi ke wilayah Jepara tepatnya, kegiatan apa saja selain Bapak menjadi kepala sekolah di MTS 2 Kudus ini, Bapak? Alhamdulillah, berkat terpaan saya tidak hanya di kampus tapi juga di Pondok Pesantren Nurul Asna yang dibimbing oleh Kiai Haji Asnawi dan putranya Kiai Haji Nasafi. Kami berkontribusi, berkhidmah kepada masyarakat, mulai dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama, pengurus MWC kecamatan, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, Ma'arif, ya, sampai seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Alhamdulillah, saya mewakafkan diri saya untuk masyarakat 24 jam.
Jadi kalau pulang dari sekolahan jam setengah 6 berangkat, pulang jam setengah 5, istirahat sebentar, kemudian ke masjid, sampai Isya jam 8 sudah mulai tablek pengajian kemana-mana, sampai jam 1 sampai jam 2. Luar biasa, artinya dalam waktu 24 jam itu masih saja diberi kekurangan, dibagi lagi waktu-waktunya dari pagi sampai dengan kembali lagi pagi. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang Bapak lakukan bersama masyarakat, dan tentunya Bapak mempunyai pengaruh kepada masyarakat, ada nggak sih Pak kegiatan ataupun suatu organisasi yang itu sebenarnya bukan jalurnya Bapak, tapi ternyata Bapak bisa diminta untuk ikut membantu di sana, Bapak? Alhamdulillah, berkat kami memberikan dakwah kepada masyarakat, terdengar oleh Badan Narkotika Nasional di Jakarta, dan kami dipanggil mulai tahun 2017, 2018, 2019 selama 1 tahun 2 kali, bulan Januari dan bulan Juli kami mengadakan session religi, yaitu tempatnya bintal orang-orang yang terkena narkoba di Badan Narkotika Nasional Lido Bogor. Itu sebenarnya mungkin Bapak yang berawal dari perguruan tinggi agama Islam negeri, kemudian Bapak ikut menjadi anggota salah satu unit kegiatan mahasiswa, resimen mahasiswa, ternyata setelah sekian lama ada manfaatnya juga, dan kembali lagi ke dunia yang memang ini sebenarnya bukan jalurnya Bapak gitu. Itu ceritanya seperti apa? Kenapa Bapak bisa dipercaya dan diberi amanat untuk bisa mengisi tentang bimbingan mental gitu kalau misalnya? Alhamdulillah, yang pertama karena ketemu sama petinggi-petinggi BNN. Yang kedua, kebetulan ada orang yang kenal dengan saya, kepala bidang bintal di sana. Kemudian beliau tahu kalau saya biasa mengajarkan zikir, mengajarkan dawamul wudhu dan sebagainya, maka saya terapkan di sana. Ya kurang lebih sekitar 6-7 bulan, perkembangannya luar biasa. Dari yang fly, sako itu kemudian berangsur-angsur menjadi hatinya menjadi tentram, tenang, lalu tidak sibuk lagi dengan narkoba, karena dengan zikir itu kalau dia sudah tahu nikmatnya melebihi sakonya sabu-sabu. Artinya kalau kita biasanya orang-orang muslim yang ziarah para wali, ziarah para alim ulama, itu merindukan ya Pak ya. Jadi kalau kita tidak bisa hari ini misalkan tidak bisa ziarah atau melakukan kunjungan ke makam, pasti sangat rindu untuk ke sana. Nah, ini mungkin terapi yang dilakukan Bapak supaya mengembalikan lagi para pencandu narkoba untuk bisa kembali sadar, tidak menuntut. Apakah sampai sekarang juga masih dilakukan Bapak, apalagi di masa pandemi seperti ini, dan tentunya kan tidak bisa untuk melakukan perjalanan ke sana Bapak? Karena ini kegiatan yang rutin dan harus dilakukan baik dari sisi fisik, medis, kemudian psikis, serta terapi religi, maka ketiga-tiganya harus dilakukan. Walaupun masa pandemi ada tenaga-tenaga bintal yang dari sana, yang PNS di sana yang akan meneruskan pekerjaan saya. Jadi terus menerus. Artinya walaupun Bapak tidak secara langsung berada di sana ataupun tidak melakukan bimbingan, ada yang bisa mewakili. Paling tidak Bapak sudah memberikan arahan, sudah memberikan pedoman seperti apa alur-alur untuk melakukan bimbingan mental ini. Satu lagi pertanyaan, mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa maupun untuk para alumni yang ada di sana Bapak? Mari. Yang pertama, ada kesan yang luar biasa bahwa kampus Salatiga adalah kampus yang smart, kampus yang green, yang aman, nyaman, atau dalam bahasa sekarang namanya harmoni. Harmoni. Kenapa? Karena bukan hanya lingkungannya yang adem, tentram, tapi di sana banyak komunitas yang beragam. Dan kita bisa bertoleransi
tasamuh dengan mereka-mereka yang ada di Universitas Satya Wacana, tetangga kita dengan SEMEA atau SMA Kristen, ini semuanya seperti itu. Alhamdulillah kita hidup bersama berdampingan dan semua yang diajarkan oleh agama kita ternyata bisa kita praktekkan semuanya untuk rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Artinya selama kita belajar di YIN Salatiga itu sebagai miniatur dan latihan kita untuk bisa bertasamu dengan berbagai masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya ya di Salatiga dengan beraneka macam mungkin agama ataupun kepercayaan di sana, maka akan melatih diri kita untuk setelah kembali ke rumah dan lulus di YIN Salatiga. Harapan saya kepada kampus, mudah-mudahan kampus YIN Salatiga bisa menjelma menjadi kampus yang dirindukan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, menjadi kampus yang smart, kampus yang hijau, kampus yang menteladani kerukunan, terjadi harmonisasi yang ada dan yang terakhir adalah bagaimana agar satu-satunya di Salatiga sebagai miniatur Indonesia ini betul-betul menjadi world class kampus dunia, kampus dunia. Nah, sahabat YIN Salatiga dimanapun dan sahabat YIN Salatiga menyapa, pertemuan saya dengan Pak Hamdi tentunya tidak disengaja dan ini banyak sekali tentunya yang bisa digali dengan beliau. Namun apa daya, karena waktu kita juga terbatas, saya selaku host dari YIN Salatiga menyapa mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya bisa menyimak YIN Salatiga menyapa pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Hamdi selaku alumni YIN Salatiga yang sekarang masih semangat untuk mensosialisasikan sekaligus mengabdikan untuk negara, tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, jangan lupa saksikan terus YIN Salatiga menyapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.